Pemirsa Hasanah, pernahkah kita dalam melakukan salat benar-benar khusyuk 100% dari takbir sampai salam? Khusyuk menjadi persoalan tersendiri bagi kita kaum muslim dalam melakukan salat. Ketika bertakbir, konsentrasi penuh menghadap Allah SWT. Tapi terkadang begitu bacaan salat dibaca, ada saja hal yang terpikirkan. Saat itulah biasanya kita kembali konsentrasi dan menghilangkan semua pikiran. Namun tak lama setelah itu terkadang pikiran-pikiran lain muncul. Begitulah seterusnya, sehingga kehusyuan itu tidak sempurna. Bahkan tak jarang ada orang yang sejak awal sudah tak lagi ingat apa-apa. Pikiran bergerilya tanpa disadari, sehingga baru sadar ketika salam. Lalu, bagaimana kondisi kehusyuan yang bolong-bolong, kurang sempurna ini? Apakah salat kita diterima Allah SWT? Khusyuk merupakan ruh salat. Kualitas salat kita tergantung pada khusyuk atau tidaknya dalam salat. Namun begitu, kekhusyuan tidak menentukan sah tidaknya salat. Tapi apakah salatnya diterima? Itu masalah lain. Artinya, dengan melakukan salat selama tidak meninggalkan rukun salat, sekalipun kurang khusyuk, tetap sah salatnya dan telah menggugurkan kewajiban salatnya. Tapi khusyuk itu akan menentukan pahala salat. Nilai pahala kita dalam salat diukur sesuai kadar khusyuk kita ketika salat. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu menuturkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang selesai dari salatnya, pahala yang dia dapatkan hanya 1/10 salatnya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau setengahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari sinilah kita memahami penjelasan Ibnu Abbas yang mengatakan, kamu tidak mendapat pahala dari salatmu selain apa yang kamu renungkan dari salatmu. Dengan demikian, salat khusyuk menentukan seberapa banyak pahala salat kita. Namun begitu, tidak khusyuk salat tidak mewajibkan pelakunya untuk mengqadha atau mengganti salatnya. Jika ada kadar khusyuk dominan, maka salatnya sah menurut kesepakatan ulama. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk salat sunnah dan zikir setelahnya sehingga menjadi penutup dan penyempurna kekurangan salatnya. Pikiran yang menerawang dan dipenuhi masalah sehari-hari yang datang ketika dalam salat termasuk gangguan dari setan. Kasus semacam ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat, Utsman bin Abil Ash radhiyallahu anhu. Ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan gangguan yang dia alami ketika salat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah setan, namanya khinzib. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kata Utsman, aku pun melakukannya, kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita 2 cara untuk menghilangkan gangguan setan dalam sholat. Pertama, memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacaan ini dilafazkan, bukan dibatin. Dan ini hukumnya dibolehkan dan tidak membatalkan salat. Cara kedua, meludah ringan ke kiri. Bentuknya dengan meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Ini dibolehkan dengan syarat tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kirinya dan tidak mengotori masjid. Wallahu a'lam.